hormati pula Bapak Komite. Marilah pertama kali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayangnya, rahman dan rahimnya sehingga kita berkumpul dalam kesempatan yang baik ini. Sholawat serta salam selalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, sebenarnya undangan yang saya sebar, yang saya share tadi pagi itu sebenarnya yang pertama yaitu undangan rapat biasa Bapak Ibu, rapat Dewan Guru. Tapi kebetulan ini ada acara sosialisasi yang merupakan kewajiban saya setelah saya melaksanakan diklat pada tanggal 18 sampai 23 September 2023 di Hotel Oktri Semarang. Saya mempunyai kewajiban mensosialisasikan kepada Bapak Ibu guru semua apa yang saya dapatkan diklat kemarin. Terus kemudian saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Ini ada beberapa Bapak Ibu teman kita yang tidak bisa hadir bukan karena kesengajaan, memang ini sesuatu yang benar-benar kepentingan. Karena yang contohnya Bu Dewi Damayanti itu sedang menghadap PGRI Kabupaten Brebes dan Bu Ida Jubaidah itu sedang melaksanakan KKG PAI di SD Karang Bandung. Lanjut saja, saya akan mensosialisasikan yang telah saya laksanakan di Hotel Oktri Semarang itu yaitu tentang penguatan halaman pertama Mas. Halaman pertama dulu. Penguatan kepemimpinan dan manajerial kepala sekolah itu dari Kecamatan Ketanggungan. Jumlah kepala sekolah yang ikut itu 9 orang guru, 9 orang kepala sekolah. Kalau dalam satu kabupaten Brebes ada 68 kepala sekolah. Dan itu adalah program pemerintah khusus untuk kepala sekolah yang sudah menjadi penggerak, ya, kepala sekolah penggerak. Dengan harapan dan setelah mengikuti diklat ini, kepemimpinan kepala sekolahnya semakin kuat. Contohnya saya ketika kemarin sebelum berangkat ke hotel, ke diklat, saya masih merasa bingung apa yang harus saya lakukan. Memang harus belajar, tapi setelah itu ada sesuatu yang tingginya hanya paling 50%, sekarang bertambah menjadi 60%, walaupun sedikit tapi sudah bertambah. Kemantapan saya, walaupun niat awalnya saya mengikuti guru penggerak memang untuk belajar, memang untuk mengikuti program, tapi ujung-ujungnya menjadi kepala sekolah itu juga sudah takdir salah satunya dari Allah yang wajib kita jalani dan bersyukur ya apa yang terjadi hari ini. Terus kemudian halaman berikutnya, kegiatan ini berlanjut, tidak hanya kemarin, berlanjut ada kegiatan in yaitu kegiatan innya kemarin yang satunya yang 18 sampai 23 September sudah dilaksanakan dengan membawa sekabur tugas yang insya Allah harus diselesaikan pada in-service nanti pada tanggal 28 sampai 31 Oktober harus selesai, harus dipresentasikan. Wujudnya itu nanti bentuknya seperti skripsinya anak S1 gitu, laporan bentuknya. Terus yang konservis yang pertama Bapak Ibu yaitu pada 9 Oktober 2023 di SMA 2 Brebes. Kegiatan HON itu dilaksanakan 3 kali, 9 Oktober, 16 Oktober, 23 Oktober itu di Brebes semua. Di Brebes semua, tempatnya di SMA SMP 2 Brebes. Mohon izin pada Bapak Ibu pada tanggal-tanggal itu saya melaksanakan diklat berkelanjutan
jadi saya tidak datang ke sekolah. Hanya itu BBGP, Balai Besar Guru Penggerak. Penyelenggaranya BBGP tingkat provinsi itu kami diajari tentang KWSP. KWSP itu apa Bapak Ibu? KWSP itu kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini setiap sekolah mempunyai kurikulum sendiri. Struktur pembelajaran itu disusun sendiri oleh satuan pendidikan, oleh setiap sekolah masing-masing. Itu namanya KOSP. Insya Allah kemarin saya sudah menyusun, walaupun memang baru setengah dan belum selesai. Kita nanti di sini bersama-sama. Saya mohon bantuan, mohon tolongnya Bapak Ibu untuk menyelesaikan ini. KOSP sebenarnya sudah disiapkan draftnya oleh pemerintah. Kita hanya tinggal mengadaptasi dengan keadaan sebenarnya di sekolah kita itu untuk KOSP. Terus sekarang dibiasakan lidah kita itu sedang dalam kurikulum Merdeka itu bukan lagi RPP, bukan lagi silabus, tapi kita sekarang sudah harus membiasakan diri dengan kata-kata mau belajar, dengan kata-kata alur tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Bapak Ibu, kalau tujuan pembelajaran dan indikator masih sama dengan kurikulum 2013 waktu itu. Terus kemudian tentang P5. P5 itu project apa Bapak Ibu? Pasti sudah ada yang melihat ini. Ini terus Pak Iqbal. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ini dalam 1 tahun pelajarannya kita ada waktunya yaitu 252 jam pelajaran. Boleh dilaksanakan setiap hari, boleh dilaksanakan dalam 1 bulan 1 kali secara blok, boleh. Nanti kita disesuaikan dengan kesepakatan di sekolah masing-masing. Terus tentang manajemen, supervisi dan kewirausahaan ini khusus untuk kepala sekolah. Nanti saya mohon ada 3 guru yang akan saya supervisi manajerialnya dan supervisinya. Ini supervisi pembelajaran dan supervisi akademiknya. Kebetulan alhamdulillahirobbilalamin sebelum saya berangkat ke Diklat ke Semarang itu ada 2 guru kita yang sudah mengikuti implementasi kurikulum Merdeka. Itu sudah langkah yang sangat bagus untuk Kecamatan Petanggungan. Ternyata itu berkelanjutan. Oh ternyata untuk ini ujung-ujungnya untuk kepala sekolah supaya dia mantep. Saya sudah punya 2 tabungan guru yang insya Allah sudah paham tentang P5 dan sudah paham tentang supervisi pembelajaran. Ya, alhamdulillahirobbilalamin juga di sekolah kita ada yang lulus calon guru penggerak sedang pendidikan. Iya, itu ada yang sudah lulus di tahap 1, 2 dan sekarang sedang mengikuti pendidikan. Itu juga modal untuk saya, untuk kita, untuk menyelesaikan ini. Alhamdulillah. Terus kemudian untuk kewirausahaannya apa Bu? Kalau kewirausahaan itu bukan dibayangkan kita melaksanakan usaha untuk memajukan sekolah kita dengan berjualan, dengan melakukan bisnis, bukan seperti itu. Tapi kewirausahaan di sini diharapkan setiap guru itu mampu tahu asetnya, aset di kelas dia itu apa, yang harus dia maksimalkan ketika dalam proses pembelajaran. Contohnya dinding kelas saja itu udah aset, ya. Murid yang cukup, tidak sedikit, tidak banyak juga itu aset. Bisa digunakan, bisa dimanfaatkan ketika proses pembelajaran. Apalagi sekolah kita itu alhamdulillah kelompok punya 15, proyektor punya 2, dan guru-gurunya yang paham akan IT itu aset kita juga. Terus kemudian yang tentang PDB itu perencanaan berbasis data. Ini kelas 5. Kelas
berbasis komputer yang tujuannya itu nanti akan mendapatkan rapot pendidikan. Rapot pendidikan ini yang harus kita analisis, yang ujung-ujungnya ini menyusun perencanaan berbasis data, dan perencanaan berbasis data itu nanti saya ajukan ke bendahara BOSP, kemudian akan direalisasikan dalam bentuk alkas. Nah, ini ternyata rapot pendidikan kita sangat berpengaruh, Bapak Ibu. Kemarin saya bercerita dengan kepala sekolah yang lain, ada yang rapot pendidikannya nilainya tinggi sekali. Ada beberapa SD di Kecamatan Ketanggungan yang mendapatkan bos kinerja. Bos kinerja itu nominalnya 22.500.000. Saya dengar bahwa itu dapat seperti itu dari untuk pendidikan. Rapot pendidikan itu jadi nilai AMBK-nya naik secara signifikan. Itu persyaratan, salah satu persyaratan untuk mendapat bos kinerja. Tapi saya juga kemarin meneliti, mengamati rapot pendidikan SD kita itu bagus sekali. Sudah bagus, tidak ada yang warna merah. Itu juga sudah bagus. Terus adanya hanya ada yang warna kuning dan hijau. Jadi yang nanti kita masukkan ke PDB itu yang diprioritaskan yang warna kuning saja. Anggarannya pun tidak terlalu besar. Paling saya hanya menganggarkan ATK. Terus ini seperti ini yang mungkin nanti suatu saat nanti kita memanggil narasumber, begitu, yang anggarannya tidak terlalu besar. Kemudian selanjutnya yaitu saya melaksanakan yang terakhir yaitu RTK, rencana tindak lanjut ini. Rencana tindak lanjut salah satu langkahnya ini saya melaksanakan sosialisasi. Ini baru langkah pertama. Selanjutnya Mas. Terus untuk sekolah kita, hal yang dilakukan pertama kali yaitu mari kita menyusun visi misi dan tujuan sekolah kita, yang sebenarnya bukan menyusun Bapak Ibu, karena visi misi sekolah kita itu sudah ada, cuma sosialisasinya, mohon maaf saya masih kurang. Visi misi kita sekolah kita itu sudah ada, Pak Guru, Bu Guru, monggo dihafalkan. Ini sering sekali ditanyakan, visi kan tujuannya sekolah kita, ya mimpinya sekolah kita mau dibawa kemana, sekolah kita, anak didik kita, peserta didik kita, itu visi misi, ya. Terus ini sebenarnya sudah ada sejak, insya Allah penyusunan visi misi itu sejak tahun 2008 kalau tidak salah. Ini sudah ada dan sudah terwujud dalam maras yang biasa dinyanyikan oleh putra-putri kita, oleh murid-murid kita dari kelas 1 sampai kelas 6 setiap hari Senin. Alhamdulillah ini sudah ada beberapa yang hafal ini masuk. Cuma sekarang dalam visi misi yang sekarang itu harus muncul yang P3 itu tadi, profil pelajar Pancasila. Setidaknya itu harus masuk 3 dimensi. Kalau visi misi yang dulu kita hanya baru masuk 1 dimensi. Nanti kita bermusyawarah. Saya salah mengetik itu bukan menyusun tapi merevisi gitu. Terus kemudian membuat P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ya. Kita nanti membentuk timnya, menyusun modulnya dan melaksanakan. Alhamdulillah tadi pagi sebenarnya ngobrol-ngobrol seperti itu pun sangat efektif Bapak Ibu. Ide-ide muncul itu kadang-kadang malah bukan ketika resmi, tapi malah ketika ngobrol muncul sesuatu yang bagus, ya udah kita jadikan. Cuma itu belum resmi, nanti saya menyusun SK-nya, SK tim ininya, P5-nya, nanti kita menyusun modulnya. Dan saya sangat bersyukur ada 2 guru juga yang kemarin waktu implementasi kurikulum merdeka sudah menyusun 2 modul. Awalnya bagaimana caranya menyusun modul itu? Alhamdulillah. Matur nuwun nih kepada guru-guru yang sudah ikut, saya sangat bersyukur.
Kemudian nanti dalam supervisi apa yang saya lakukan? Supervisi itu dilakukan 3 kali. Praobservasi itu berarti ketika mau menyusun modul ajar, insya Allah kita bisa, insya Allah. Terus kemudian ketika observasi berarti ketika pembelajaran berlangsung di dalam kelas sampai ke penilaian formatif. Terus kemudian pasca observasinya nanti wujudnya itu berupa refleksi ketika pembelajaran itu muridnya bagaimana, gurunya bagaimana, media pembelajarannya bagaimana, perangkat pembelajarannya bagaimana, kita refleksi bersama-sama untuk supaya pelaksanaan pembelajarannya lebih baik. Terus kemudian coaching. Ini kalau coaching ini kita Bapak Menteri, Mas Menteri Nadiem Makarim itu kan memunculkan tiga kegiatan baru di tahun ini. Yang pertama itu PMN, ya. PMN itu platform Merdeka Mengajar. Walaupun kita banyak yang sudah menyelesaikan topik dalam pelatihan mandiri, tapi kita memang belum menyelesaikan aksi nyata. Saya kemarin mencoba menyelesaikan aksi nyata, diunggah, alhamdulillah sudah dapat 2 sertifikatnya. Ternyata tidak terlalu susah Bapak Ibu, cuma dibuat sederhana saja, sepermintaannya di situ apa, kayak gitu. Terus yang satu lagi ini tentang PDB, untuk menteri kita itu meluncurkan itu, dan untuk gurunya nanti harus bisa melaksanakan coaching. Coaching itu seperti bimbingan, mirip seperti bimbingan, hanya bedanya nanti solusi permasalahannya tidak dari yang membimbing, tidak boleh. Jadi pembimbing itu hanya memberi umpan balik, hanya memberi pesan-pesan untuk mancing, untuk mancing, coachingnya supaya menemukan solusinya dari permasalahannya sendiri, tidak ditunjukkan oleh coachnya. Nah, jadi kegiatannya namanya coaching, terusan yang diberi bimbingan namanya coaching, yang memberi bimbingan namanya coach. Itu kalau dulu namanya konseling. Kalau konseling kan boleh, konselornya boleh untuk memberi jawaban, kamu harus begini, begini, tapi ini sekarang tidak boleh. Itu guru juga nanti suatu saat, apalagi ini masih yang sedang penggerak, itu ada kegiatan ini. Saya juga belum patia ini harus dituntut harus mampu komunikasinya, yang suka basa-basi, yang suka ngobrol panjang, itu coaching itu. Saya kemarin suruh membuat video 10 menit saja tidak bisa, saya maksimal 8 menit udah kehabisan kata-kata Bapak Ibu. Terus lanjut, kita nanti atau mungkin suatu saat di KKD, kalau di komunitas belajar sekolah kita belum bisa membaca rapor pendidikan untuk perencanaan berbasis data ini. Mohon maaf saya hanya membawa materi yang banyak, membawa beban baru kepada Bapak Ibu, mungkin yang pastinya saya meminta bantuan, saya mohon dibantu. Mohon jika ada sesuatu saya diingatkan karena saya lupa. Itu Bapak Ibu. Ini dokumentasi saya. Kebetulan next Mas. Iya, ini saya berharap SD kita, SD Negeri Ketanggungan 3 ini personil barunya. Mas Putra belum masuk ke foto ini, mohon maaf Bapak. Mas Putra, ini ketika pelaksanaan pelepasan kelas 6 kemarin. Terus lanjut Mas. Ini saya itu senangnya moto, bukan di foto. Jadinya saya jarang muncul di foto. Saya senangnya foto, saya nyetak foto tenang. Mbak Ulfa juga tahu sendiri, saya itu nyetak foto tenang kayak gitu. Biar orang lain yang saya foto, jadinya saya jarang munculnya. Kalau muncul saya dipaksa-paksa. Kabupaten Brebes kemarin bagus, pelaksanaannya bagus, diklatnya karena selalu ini Pak Sutris Giantoro ini yang mengawal kami di sana. Kalau kabupaten yang lain dibiarkan saja begitu Bapak Ibu.
mandiri sendiri-sendiri dari gerobokan 75 orang pun tidak didampingi dari didikorannya. Alhamdulillah Kabupaten Brebes menugaskan Bapak Tris ini dan Mas Riji itu untuk mengawal kami. Terus next Mas, ini oleh-olehnya saya itu seperti ini. Ini foto-foto kami itu di sana hanya berbagi saja, berbagi Pak praktik baik. Saya alhamdulillah kesasar kemarin, kesasar ke kelas yang benar-benar kelas profesor. Di situ isinya sudah menjadi pendamping praktik, sudah S3, sudah S2. Saya di sana hanya sebagai pendengar. Bahkan beliau-beliaunya karena saya menjadi pendengar, beliau-beliaunya akhirnya curhat dengan leluasa menyampaikan apapun. Saya mau menampung begitu. Alhamdulillah saya bertemu dengan mereka, guru inspiratif, guru-guru hebat, kepala sekolah yang hebat, yang menjadi saya juga lebih teten ibaratnya. Itu teman-temannya Bu Ulfa. Di situ ada beberapa banyak yang angkatannya Bu Ulfa. Itu masih ingat salam untuk Bu Ulfa, salam untuk Bu Ulfa di situ. Oke, sekian sosialisasi dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.